melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tidak sepatutnya. Saya pikir kondisi tadi kita sudah laksanakan dengan sesuai prosedur. Saya sudah sampaikan juga tadi sewaktu kita bermediasi, dan saya sampaikan ya, satu hal yang menurut saya sangat tidak layak di Desa Sidetape adalah pemirsa, meski upaya perdamaian dibatalkan dan dilanjutkan ke proses hukum, TNI telah memperbaiki kerusakan material akibat kisruh yang terjadi di Desa Sidetape, Kabupaten Banjar Buleleng, Senin 23 Agustus 2021. Kisruh tersebut terjadi pada saat pelaksanaan tes swab di Desa Sidetape, Kecamatan Banjar, melibatkan sejumlah pemuda dengan anggota TNI di Buleleng. Pemicunya, Komandan Kodim 1609 Buleleng secara tiba-tiba dipukul oleh orang yang tidak dikenal. Bersama saya Jero Tapakan Selobi Omnivora, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kekisruhan kegiatan rapid test di wilayah Desa Sidetape antara beberapa oknum warga terjadi dengan anggota TNI yang berujung Dandim 1609 Buleleng, Letkol Infanteri Muhammad Windra Lisrianto dipukul dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Buleleng. Sempat dilakukan upaya mediasi di Mapolres Buleleng Selasa 24 Agustus 2021 dengan harapan ada jalan keluar atas persoalan yang terjadi sehingga permasalahan tidak meluas. Di tempat terpisah, salah seorang tokoh masyarakat Desa Sidetape, Wayan Arte, membantah informasi yang telah beredar jika masyarakat Desa Sidetape telah mengeroyok Dandim Buleleng. Arta pun tak menampik persoalan ini muncul dari kegiatan swab yang seolah-olah dipaksakan terhadap warga yang tidak bersedia. Buntut dari kekisruhan tersebut, Dandim Buleleng yang mengomandoi Kodim 1609 Buleleng dikatakan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buleleng. Namun, Letkol Infanteri Windra rencananya akan mencabut laporannya tersebut dalam waktu dekat ini setelah mediasi menemukan kata damai dengan surat pernyataan bermaterai. Pada awalnya proses mediasi berjalan lancar dan hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto. Kapolres Buleleng berharap persoalan ini tidak berlanjut yang berdampak pada situasi Kamtibnas di wilayah Buleleng, di mana dari Kodim 1609 Buleleng telah mengakui adanya kekeliruan sehingga ke depan tidak ada persoalan berkembang lagi di masyarakat. Saya pikir kondisi tadi kita sudah laksanakan dengan sesuai prosedur. Saya sudah sampaikan juga tadi sewaktu kita bermediasi, dan saya sampaikan ya, satu hal yang menurut saya sangat tidak layak di Desa Sidetape adalah bagaimana mereka bergerombol, membentuk kerumunan massa, menakut-nakuti, dan ada provokator yang melakukan tindakan-tindakan yang menakut-nakuti petugas. Kemudian seolah-olah bahwa Desa Sidetape itu bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya juga baru tahu bahwa ada satu anggota saya lagi yang dipukul dadanya 2 kali, dicekek, dipukul ulu hatinya 2 kali, kemudian dipukul tengkuknya. Penyampaiannya karena melindungi mobil dinas Dandim 1609 Buleleng dari rencana penghancuran oleh masyarakat. Ini yang lagi kita teliti bersama. Itu yang menurut pendapat saya kurang pas dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi seperti ini. Karena kami sudah berusaha bekerja keras sesuai perintah yang kami terima dari komando atas, baik dari Polri maupun TNI, dengan menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk membantu masyarakat. Dan saya berpikiran untuk Buleleng itu sudah cukup berhasil menekan laju terkonfirmasi positif, kemudian melaksanakan kegiatan isoter, memisahkan yang sakit dengan yang sehat, sehingga masyarakat bisa normal. Seperti diberitakan sebelumnya, TNI dan warga Desa Sidetape terlibat dalam kerusuhan tersebut. Menurut versi TNI, kericuhan bermula saat dilakukan penyisiran massal. Singkat cerita,
ada perbedaan pemahaman antara warga dan anggota TNI yang melakukan pembersihan besar-besaran. Belakangan seorang pemuda diduga memukuli Dandim 1609 Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Windra Listrianto. Aksi tersebut memicu reaksi dari pihak militer dengan mengejar orang-orang yang diduga memukul Dandim. Sedangkan versi warga, kejadian berawal dari penyisiran massal di halaman pura Desa Sidetape yang terkesan dipaksakan. Saat kejadian, dilaksanakan swab tes rapid antigen. Melintaslah dua orang anak muda berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dengan tidak memakai masker. Melihat hal itu, anggota tim Nanggala berusaha menghentikan kedua anak muda itu. Namun, kedua orang tersebut tidak mau berhenti, malah menabrak salah satu anggota Kodim 1609 Buleleng yang tergabung di tim Nanggala Kopda Made Sastrawan yang menyebabkan tangannya lecet. Karena takut kedua pemuda itu melarikan diri, akhirnya terjadilah aksi tarik ulur hingga kejadian tersebut terjadi. Kemudian paman kedua pemuda tersebut muncul untuk mencoba campur tangan. Peristiwa itu malah memicu emosi para prajurit TNI hingga memukul. Dan pesan saya adalah, jadilah warga negara yang baik, yang patuh kepada hukum, yang tidak semena-mena. Karena TNI Polri ini bukan musuh masyarakat. Kami lahir, besar, hidup untuk masyarakat. Kami mengabdi untuk masyarakat. Kami berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Bekerja pagi, siang, sore, malam, subuh untuk masyarakat. Jadi janganlah melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Dan tidak ada TNI atau Polri itu yang akan berpikiran untuk menyengsarakan masyarakat, memukul masyarakat, tidak ada. Dikatakan pada saat kejadian, Dandim 1609 Buleleng yang ada di lokasi memerintahkan kepada anggota untuk menahan kedua pelaku agar dilaksanakan swab tes rapid antigen. Namun secara tiba-tiba, Dandim 1609 Buleleng dipukul kepala bagian belakangnya oleh oknum warga bernama Kadek D yang masih berstatus sebagai mahasiswa dengan menggunakan tangannya. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya prajurit TNI yang bertugas berusaha mengamankan pelaku, namun ada perlawanan dari pelaku. Secara spontan terjadi saling pukul antara anggota dengan oknum masyarakat kala itu. Setelah adanya kejadian tersebut, pihak keluarga pelaku membawa pulang pelaku ke rumah didampingi langsung oleh Dandim 1609 Buleleng untuk melaksanakan mediasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun sayang, lebih cepat beredar video keributan antara personil TNI Kodim 1609 Buleleng dengan warga Desa Sidetape Banjar dan viral di media sosial. Akhirnya membuat Kapten Rem 163 Wirasatya Mayor Ide Bagus Putudiana memberikan keterangan perihal kejadian tersebut. Mungkin ya terjadi yang lebih buruk terhadap diri saya. Tapi itu merupakan konsekuensi di mana saya bertugas, karena kami tidak menganggap masyarakat itu musuh, sehingga kita ini sama-sama. Hingga alhamdulillah saya masih sehat, kemudian tadi sudah melaksanakan visum di Rumah Sakit Tentara, kita bukan musuh. Untuk anggota yang lain di visum juga, nah? Ya, semua anggota tadi di visum, termasuk yang tadi dipukul dada, kemudian ulu hati, kemudian dicekek dan dipukul tengkuknya itu sudah divisum. Total ada berapa nan selain komandan prajurit? Ada berapa tadi ya? Ada 4 orang. Sejatinya pada Rabu 25 Agustus 2021, sekitar pukul 11 siang, Dandim Windra serta 5 warga desa Sidetape yang menjadi korban pemukulan balik oleh oknum anggota TNI diagendakan untuk menandatangani surat perdamaian yang difasilitasi oleh Polres Buleleng. Namun, sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Dandim Windra tiba-tiba mendapatkan perintah dari Danpomdam 9 Udayana agar kasus terus dilanjutkan. Mendapat perintah tersebut, Dandim Windra pun urung menandatangani surat perdamaian tersebut. Ia bergegas menuju ke Subdetasemen Polisi Militer 9-3/1 Singaraja. Kunjungannya ini untuk berkoordinasi, pasalnya dalam perintah itu, anggota TNI yang juga terlibat aksi pemukulan balik terhadap warga Desa Sidetape juga harus diproses secara hukum. Disinggung terkait alasan mengapa kasus ini dilanjutkan, Dandim Windra mengaku tidak tahu. Ia hanya mendapatkan perintah dari Danpomdam 9 Udayana, sehingga perintah itu pun harus ia laksanakan, dan ia kurang paham apa alasannya. Mengingat kasus ini terus berlanjut, maka Dandim Windra pun batal mencabut berkas laporannya di Mapolres Buleleng.
Terkait jumlah anggota TNI Angkatan Darat yang nanti akan diproses di Denpom ditanyakan ke polisi militer karena mereka yang bertindak sebagai pemeriksa. Menanggapi kisruh antara TNI dengan warga Sidetape tersebut, dikatakan bahwa anggota DPD Republik Indonesia Arya Wedakarna mengatakan dan memberikan semangat kepada warga desa Sidetape. Arya Wedakarna sudah menerima laporan dan akan segera diproses ke pusat. Apapun alasannya melakukan tindakan kekerasan kepada warga sipil dikatakan adalah pelanggaran undang-undang. Arya Wedakarna pun akan menjalankan fungsi senator DPD RI sebagai pengawas undang-undang TNI. Ya, kepada masyarakat Sidetape di Beleleng, yakinlah bahwa Arya Wedakarna selaku Komite 1 Bidang Hukum DPD RI dan Pertahanan Keamanan tidak akan diam terkait dengan masalah pemukulan dari Semeton yang kemarin dengan apapun alasannya. Karena bagi kami bahwa memukul warga sipil, kemudian apalagi warga tidak bersenjata, apapun alasannya itu sudah melanggar peraturan dan perundang-undangan. Ya, jadi kami akan sikapi ini dan tentu ini adalah urusan nasional. Nanti kita akan rekomendasikan suatu keputusan. Ya, jadi yang di Bali, yang di Beleleng, nanti saya minta untuk menghormati keputusan apapun yang akan kami ambil. Ya, jadi sabar rakyat Sidetape, AWK akan memperhatikan dan mengatensi hal ini. Oke, jadi tetap kepemimpinan sipil, tetap seperti kata Bung. Baik pemirsa, demikianlah kronologi dari insiden kekerasan yang viral di media sosial yang batal berdamai antara pihak Kodim 1609 Buleleng dengan warga desa Sidetape Kecamatan Banjar. Proses hukum terkait peristiwa itu pun dilanjutkan. Batalnya kesepakatan damai itu dibenarkan oleh Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan Selobi Omnivora Channel pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Ceritapakan Selobi Omnivora pamit undur diri. Sampai jumpa.